Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham Demas atau Pura Delta Lestari Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan Demas kuartal 2 5 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Itu tujuan pertamanya. Tujuan keduanya adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham Demas ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen Demas tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, Demas berada di harga Rp164. Nah, di luar saham Demas ini, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham Melek Invest berstatus Melek Invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Melek Investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Dan penawaran keduanya adalah template Excel yang saya gunakan dalam menganalisa fundamental saham Demas dan menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham Demas, itu saya diberi nama dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel Template. Template itu saya jual, jadi jika Anda tertarik nih untuk bisa analisa sendiri, bisa menghitung kisaran harga wajar sendiri, silakan Anda pesan SNET-nya. Link info dan pembelian SNET-nya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau mengambil penawaran pertama ataupun kedua, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kita masuk ke Excel-nya saham Demas, kita lihat dulu bagaimana komposisi pendapatannya. Untuk pendapatan terbesar adalah penjualan dan industri. Jadi penjualan tanah, penjualan properti, dan industri di daerah Cikarang. Ini mencapai 82,9%. Nah, daerah industri Cikarang ini, ya tepatnya di Delta Masnya ini selalu mengalami kemajuan. Mulai ada lagi pabrik, mulai ada lagi pembangunan perumahan dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa untuk kedepannya Demas masih cukup aman untuk diinvestasikan jika melihat dari sektor penjualan dan industrinya. Lalu penjualan perumahan mencapai 9,1%, penjualan komersial mencapai 6,5%, lalu ada hotel 1% dan sewa 5%. 0,5%. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau seandainya penjualan dari sektor industri ini, ya tanah, ya pabrik, bangunan pabrik ini berhenti, ya seandainya nggak ada lagi nih pabrik-pabrik cabut nih dari Delta Mas, dari Cikarang, ya Demas dalam bahaya. Tapi, ya namanya pabrik-pabrik itu biasanya bertahan hingga puluhan tahun. Walaupun seandainya kolaps, mungkin ada akan pabrik baru yang masuk ke Demas, ke Delta Mas Cikarang ini. Jadi saya rasa masih aman untuk diinvestasikan jika melihat dari komposisi pendapatannya. Oke, lanjut ke SNET-nya saham Demas. Posisi saham yang beredar di masyarakat hanya 18%, ya, dan hutangnya 14,56%. Nah, dari profil perusahaan ini, kita bisa lihat bagaimana kalau Demas ini sangat percaya diri dengan performa perusahaannya, sehingga dia memberikan atau menyebar saham yang beredar di masyarakatnya hanya 18%. Sisanya ya dikuasai mereka sendiri atau investor-investor kakap yang memang menguasai perusahaannya. Lalu hutangnya hanya 14,56%. Dengan kata lain, seandainya Demas kolaps, seandainya pabrik-pabrik tutup seluruhnya di Delta Mas, propertinya habis, Demas bisa mengembalikan hutangnya, dan kemungkinan besar dia juga bisa mengembalikan dana investor di masyarakat yang hanya 18% ini. Jadi cara profil perusahaan, Demas cukup aman untuk diinvestasikan. Itu profil perusahaannya. Bagaimana dengan ekuitasnya? Nah, ekuitasnya kita lihat bisa agak imbang ya. Kita lihat. Kenapa? Karena di kuartal 2-nya dari tahun ke tahun terjadi kenaikan. Walaupun tahun 2021 kenaikannya nggak terlalu signifikan, 0, sekian. Lalu tahun 2002 naik 8%, tahun 2023 naik 7%, dan tahun 2024 naik 6%. Ada penurunan kenaikan ekuitas. Oke, tapi masih naik. Oke. Tapi sayangnya di kuartal 4-nya, ya, hanya di tahun 2020 yang terjadi kenaikan. Sisanya terjadi penurunan. Turun 2%, 3%, 7% di tahun 2023. Atau dengan kata lain, dari tahun kemarin, ya, dari akhir tahun kemarin, ya, Demas ini udah naik lebih dari 6% nih sebenarnya. Ya. Kalau dilihat dari kuartal 4-nya, ya, berarti naiknya wah jauh lebih tinggi kenaikannya dibandingkan kenaikan 2023. Karena di tahun 2023 itu kenaikan dari ini nih. Di akhir tahunnya cuma segini.
Tapi kalau dari tahun ke tahun, kita bisa lihat di sini kenaikannya hanya 8, 7, 6, ada penurunan kenaikan ekuitas. Ya. Lalu lanjut ke labanya. Untuk labanya kita bisa lihat ya, di kuartal 2-nya hanya tahun 2023 yang turun 9%. Sisanya terjadi kenaikan. Tahun 2021 226% naiknya. Tahun 2022 129%. Tahun 2024 ini naik 34%. Ya. Jadi tahun ini naik lagi nih, walaupun tahun kemarin turun. Maka dengan begitu dapat disimpulkan kalau secara fundamental The Mas ini tergolong mewah. Walaupun di kuartal 4-nya di 3 tahun terakhir selalu terjadi penurunan ekuitas. Tapi dia berhasil bangkit di kuartal 2-nya dengan kenaikan yang cukup signifikan. Lalu The Mas ini secara fundamental juga bagus. Kenapa? Karena selama ini 5 tahun terakhir labanya selalu naik nih. Hanya tahun 2023 saja yang turun. Nah, dan di tahun 2024 ini labanya adalah laba terbesar pertama dibanding 5 tahun terakhir. Sebelum kita lanjut untuk menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham The Mas ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja jika di akhir video Anda merasa, penjelasan saham nyantai kurang bermanfaat untuk Anda. Analisa saham nyantai kurang bermanfaat untuk Anda. Analisa saham nyantai tidak bisa dipakai ini oleh Anda. Ya silakan Anda cabut lagi like dan subscribe-nya. Tapi untuk sekarang saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan pengerjaan bagaimana proyeksi labanya di tahun 2024 ini. Untuk kenaikan laba kita punya 4 riwayat. Nah, tapi saya tidak gunakan di satu riwayat tahun 2020 karena kenaikannya terlalu tinggi, yaitu 1.607%. Saya terasa ini terlalu tinggi, ya. Lalu di sini ada 148%. Ini saya tidak gunakan lagi. Kenapa? Karena tahun 2021 baru bangkit kan dia dari tahun sebelumnya. Jadi kenaikannya segini cukup oke lah. Tahun 2022 naiknya 84%. Dengan kenaikan laba di kuartal 2-nya 129%. Dia naik 129, naik 84%. Tahun 2023 dia turun nih kuartal 2-nya. Di kuartal 4-nya dia naik 102%. Nah, di kuartal 4 2024 ini berapa? Menurut saya paling aman kita gunakan di 84%. Paling aman nih, angka paling aman. Lalu kita lanjut dulu ke DPR-nya. Untuk DPR-nya di sini ada 114, 101, 99 dan 48. Nah, kalau seandainya saya ambil yang 48, maka dividen yang dibagikan nanti itu 9%. Dengan SOBD 1,87, dengan harga wajar masih berpotensi naik 35% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 80% lagi. Nah, ini ada perhitungan paling pesimis, paling ambil aman gitu ya. Karena kenaikannya 84% dan DPR-nya hanya 48%. Lalu bagaimana kalau yang agak confident lah, agak confident. Nah, kalau agak confident, saya rasa naiknya bisa 102% lagi seperti tahun kemarin. Untuk DPR-nya, saya rasa tetap 48%. Dengan begitu, dividen yield yang akan dibagikan itu 9,9%. Dengan SOBD 2,05, dengan harga wajar masih berpotensi naik 48% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 97% lagi. Coba DPR-nya naikin. Oke, kita naikin ke 60%. Walaupun nggak ada riwayatnya, saya rasa kalau kita naikkan ke 99%, melesetnya bisa jauh. Kalau seandainya meleset. Jadi saya ambil yang agak aman, yaitu 60%. Dengan kenaikan 102%, maka dividen yield yang akan dibagikan itu 12,3%. Dengan SOBD 2,05, dengan harga wajar masih berpotensi naik 85% lagi. Dengan harga pucuk naik 146% lagi. Kalau seandainya labanya naiknya 84% gimana? Kalau 84% naiknya, maka dividen yieldnya itu 11,2%. Dengan SOBD 1,87, dengan harga wajar masih berpotensi naik 68% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 124% lagi. Oke. Di sini tahan dulu. Tahun kemarin, kenapa dia bagiin DPR hanya 48%? Karena dia tidak membagikan dividen final, hanya memberikan dividen interim. Karena dividen finalnya digunakan untuk ekspansi perusahaan. Seandainya tahun depan ekspansi lagi, berarti dia bagi hanya 48% lagi. Jadi, walaupun dia hanya membagikan interim, 48%, di harga The Mas saat ini masih di bawah harga wajarnya.
dan seandainya naiknya bisa 102%, harga sekarang masih di bawah harga wajarnya. Baik kita menggunakan proyeksi paling pesimis, ataupun kita gunakan proyeksi yang confident, The Mas ini saat ini disimpulkan masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana fundamental sebuah saham, ditentukan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Silakan saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, analisa fundamental saham The Mas sudah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham The Mas sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan 2 penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, template Excel yang saya gunakan ini, saya beri nama dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda bisa berpikir secara rasional dan logik. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham. Jadi ketika Anda melihat sahamnya tiba-tiba ARB, Anda tahu nih apa yang harus dilakukan. Anda bisa mengambil keputusan secara rasional, dan ingat, keputusan secara rasional, keputusan secara logik, di dalam dunia saham itu sangat penting, karena itu yang mencegah Anda dari loss, dan itu yang membuat Anda bisa mendapatkan profit di dunia saham. Jadi, kalau Anda tertarik nih untuk beli SNET-nya, link info dan pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran pertama, yaitu penawaran berbayar dari saham nyantai. Saham nyantai juga punya penawaran kedua, yaitu penawaran gratisan, yaitu saham nyantai punya bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest, karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar, yaitu penawaran pertama, boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan, yaitu penawaran kedua, juga boleh. Atau mau ambil keduanya, juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.